keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk terus terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, supaya apa yang kita pelajari nanti itu dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Sekarang, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Alhamdulillah, kita sudah mengawali kegiatan ini dengan berdoa ya anak-anak. Kemudian, coba kalian lihat teman-teman di sekitarnya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Masuk semua? Alhamdulillah. Baik anak-anak, ada yang masih ingat minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa saja ya? Ya, benar sekali. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem pada pembelajaran ketiga. Untuk kompetensi dasarnya sebagai berikut. Selanjutnya, Ibu akan menampilkan beberapa gambar dan tugas kalian adalah silakan analisis secara berpasangan terkait dengan gambar-gambar berikut ini. Tuh, kira-kira apa saja yang dapat kalian tangkap dari gambar-gambar itu ya? Silakan kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing dan nanti akan kita bahas bersama-sama. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah, oke baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk membacakan hasil diskusinya ya. Terima kasih, hasil diskusi kalian itu sudah bagus semua ya. Sekarang Ibu akan menyimpulkan terkait gambar-gambar tersebut. Dari gambar-gambar itu menunjukkan bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali pemandangan-pemandangan alam yang sangat indah. Salah satu contohnya adalah keindahan pemandangan laut. Banyaknya pantai dan pemandangan bawah laut yang sangat mengagumkan karena Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Letak geografis Indonesia lah yang menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan. Oleh karena itu, kita harus menjaga, merawat, dan menghargai alam-alam yang ada di sekitar kita dengan cara tidak merusaknya. Itu ya anak-anak. Baik anak-anak, hal tersebut berkaitan dengan tujuan pembelajaran kita kali ini, yang mana peserta didik mengetahui luas dan letak Indonesia melalui peta dan mengetahui komponen-komponen pada peta untuk membuat peta. Baik anak-anak, tahukah kalian apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara itu dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang saling berbatasan. Untuk lebih jelasnya lagi, mari kita lihat penjelasan melalui video berikut ini. Halo teman-teman, bersama Bob di sini. Kali ini Bob akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Untuk itu, simak terus video berikut ini ya. Teman-teman, letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara dibatasi oleh letak geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Tahukah kalian, Indonesia terletak di antara dua benua loh, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga, Indonesia terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Teman-teman, Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua Nugini, dan Australia. Kemudian, letak geografis Indonesia itu dianggap strategis loh teman-teman, karena Indonesia menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mana terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Oh iya, dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Selanjutnya, beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka, Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di sebelah timur yang terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km persegi. Luas perairan Indonesia adalah 3.257.483 km persegi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari Bob mengenai letak geografis Indonesia. Terima kasih. Oke anak-anak, itulah penjelasan mengenai letak geografis ya. Selanjutnya, Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaan ini akan Ibu bagikan dan silakan dijawab sesuai pemahaman kalian masing-masing. Untuk pertanyaan yang pertama, tuliskanlah nama-nama negara yang berbatasan wilayah daratannya dengan Indonesia. Pertanyaan yang kedua, tuliskanlah nama perairan yang mengelilingi wilayah negara Indonesia. Kemudian, untuk yang pertanyaan ketiga itu, pada tabel di bawah ini berilah tanda centang untuk pulau-pulau besar di wilayah negara Indonesia. Selanjutnya, pada tabel di bawah ini berilah tanda centang juga pada pulau-pulau kecil yang ada di wilayah negara Indonesia. Seperti itu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai? Selanjutnya, mari kita bahas bersama-sama ya. Baik anak-anak, untuk jawaban nomor 1 itu adalah Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Untuk yang pertanyaan kedua, jawabannya itu adalah Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian untuk jawaban soal nomor 3, pulau-pulau besar yang ada pada tabel tersebut adalah Jawa dan Kalimantan. Kemudian untuk pulau-pulau kecil yang ada pada tabel tersebut adalah Ambon dan Madura. Betul sekali. Nah, siapa di sini yang jawabannya benar semua? Jawaban yang benar semua akan Ibu beri bintang. Selanjutnya, kita akan memahami komponen-komponen apa saja yang ada pada peta. Untuk itu, ayo kita lihat video berikut ini. Halo
teman-teman, bersama Bob lagi di sini. Sekarang Bob akan membahas komponen-komponen pada peta. Untuk itu, simak terus video berikut ini ya. Peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. Yang pertama, judul peta. Biasanya ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Selanjutnya, simbol. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu yang ada pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Kemudian, garis astronomis. Garis astronomis merupakan garis hayal yang ada pada muka bumi. Terdapat garis-garis mendatar atau horizontal yang ada pada peta disebut dengan garis lintang. Sedangkan garis tegak atau vertikal disebut dengan garis bujur. Kemudian legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isi peta. Kemudian terdapat mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan dari Bob mengenai beberapa komponen pada peta. Terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah video penjelasan tentang komponen-komponen pada peta ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dengan berkelompok, kalian akan menggambar peta geografis Indonesia secara sederhana dengan skala yang sama dengan peta aslinya dan menggunakan alat dan bahan seperti ada buku atlas, penggaris, kertas gambar A4, pensil, dan pensil warna. Untuk pembuatannya sendiri, silakan kalian perhatikan langkah-langkah pengerjaannya dulu ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Baiklah, sekarang silakan kalian untuk mempresentasikan hasil tugas kalian ya. Wah, tugas kalian bagus-bagus loh. Maka dari itu, kalian semua akan Ibu beri bintang. Anak-anak, dari kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kalian mengenai cara menggambar peta dengan menunjukkan letak, luas, dan karakteristik kondisi geografis Indonesia. Baik anak-anak, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih, apa saja sih yang sudah kita pelajari tadi? Ya, betul sekali. Kita tadi sudah mempelajari letak dan luas geografis Indonesia dan komponen-komponen pada peta. Apa saja ya tadi komponen-komponen pada peta? Ya, ada judul peta, skala peta, ada simbol, garis astronomis, legenda, dan mata angin. Baiklah anak-anak, silakan kalian pelajari materi selanjutnya secara mandiri ya. Oke anak-anak Ibu yang cerdas dan hebat, Ibu cukupkan materi kita kali ini ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.